Pagi itu di Desa Sukamaju, udara masih berbalut kabut tipis. Arunika, seorang gadis desa yang mengelola kebun kopi organik warisan ayahnya, sedang terburu-buru membawa 2 karung biji kopi. Pilihan di atas motor tua kesayangannya, nahas, di tikungan tajam menuju koperasi. Sebuah mobil sedan mewah, berwarna hitam metalik berhenti, mendadak di tengah jalan yang sempit. Arunika mengerem mendadak. Meski tidak menabrak, goncangan itu membuat 1 karung kopinya jatuh dan ikatannya terlepas. Biji kopi kualitas ekspor itu berhamburan di atas tanah merah yang basah. Setelah itu, seorang pria keluar dari mobil tersebut. Setelan jasnya tampak sangat kontras dengan pemandangan sawah di sekelilingnya. Ia adalah Adrian, CEO muda dari perusahaan teknologi Jakarta yang sedang mencari lokasi untuk proyek Eco Resort barunya. Aduh, hati-hati dong kalau berkendara, kamu hampir menggores mobil saya, ujar Adrian sambil memeriksa bumper mobilnya dengan wajah dingin. Arunika turun dari motor, matanya menyala. Mobil Bapak tidak lecet sedikit pun, tapi lihat kopi saya, ini hasil kerja keras saya berbulan-bulan. Dan Bapak berhenti sembarangan di tikungan. Adrian melirik sekilas ke arah tumpahan kopi di tanah. Berapa kerugianmu? Saya ganti sekarang. Saya sedang buru-buru. Waktu saya lebih berharga daripada beberapa kilogram biji kopi ini. Arunika tertegun. Dan di desa ini, etika di jalan jauh lebih berharga daripada jam tangan mewah Bapak. Tanpa menunggu balasan, Arunika mulai memunguti biji kopi yang masih bisa diselamatkan dengan gerakan cekatan namun penuh amarah. Adrian yang biasanya bisa membungkam siapapun dengan logikanya, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ia melihat jemari gadis itu yang lincah dan sorot matanya yang tidak gentar sedikit pun. Kembali ke hiruk-pikuk Jakarta. Adrian duduk di kursi kebesarannya di lantai 57 sebuah gedung pencakar langit. Di depannya, tersaji laporan analisis, pasar dan rencana anggaran. Proyek Eco Resort yang seharusnya ia tanda tangani. Namun, fokusnya buyar. Matanya terus teralih pada sebuah objek kecil di atas meja kerjanya. Gantungan kunci kayu berbentuk daun yang ia pungut dari tanah merah Desa Sukamaju. Ruang kerja yang terasa asing. Pak Adrian, ini draft untuk akuisisi lahan di Jawa Barat. Bapak sudah memeriksanya. Suara sekretarisnya, Maya, memecah keheningan. Adrian tersentak. Ia menyadari bahwa sejak tadi ia hanya memutar-mutar pulpen tanpa menulis satu kata pun. Taruh saja di sana. Mei, nanti saya lihat. Tapi Pak, rapat pemegang saham dimulai 10 menit lagi, sahut Maya heran. Bosnya yang biasanya terkenal perfeksionis dan secepat kilat dalam mengambil keputusan, hari ini tampak seperti kehilangan arah. Setelah Maya keluar, Adrian bersandar di kursinya. Bayangan Arunika kembali muncul. Ia masih teringat jelas bagaimana gadis itu menolak uang ganti ruginya dengan harga diri yang begitu tinggi. Di dunia Adrian, semuanya punya harga. Namun, sorot mata gadis itu yang jernih namun keras, seperti batu kali seolah mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan saldo rekeningnya. Ini desa, bukan sirkuit pribadi. Kalimat itu terngiang-ngiang. Adrian tersenyum tipis tanpa sadar. Sebuah ekspresi yang jarang terlihat di kantor itu. Ia merasa tertantang sekaligus penasaran. Bagaimana bisa seorang gadis desa yang hanya berurusan dengan biji kopi bisa membuatnya merasa begitu kecil. Pekerjaan yang terbengkalai. Selama rapat berlangsung, Adrian benar-benar tidak fokus. Saat manajer operasional mempresentasikan data statistik, Adrian justru membayangkan aroma kopi yang menyeruak dari karung yang pecah pagi itu. Aroma itu jauh lebih jujur daripada wewangi aroma terapi mahal di ruang rapat ini. Pak Adrian, bagaimana menurut Bapak tentang poin ketiga? Tanya salah satu direktur. Adrian terdiam sejenak, lalu menjawab asal. Pastikan kualitas bijinya tidak rusak saat pengiriman. Seluruh ruangan hening. Para direktur saling pandang. Maksud Bapak, kualitas material bangunannya? Tanya sang manajer ragu. Adrian berdeham, membetulkan letak dasinya yang tiba-tiba terasa mencekik. Ya, maksud saya itu,
Rapat selesai. Saya perlu udara segar. Langkah yang tidak terduga. Kembali ke ruangannya, Adrian meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi peta dan memperbesar koordinat desa tempat ia berhenti kemarin. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi obsesi kecil yang mengganggu produktivitasnya. Ia mengambil gantungan kunci kayu itu, meraba ukiran namanya yang kasar namun detail di balik motif daun. Arunika. Arunika. Gumamnya pelan. Jeti itu namamu. Adrian menekan tombol intercom. Maya, batalkan semua jadwal saya untuk 2 hari ke depan. Saya akan melakukan peninjauan lapangan langsung ke Desa Sukamaju. Di Desa Sukamaju, kehidupan berjalan jauh lebih lambat daripada di Jakarta. Namun pikiran Arunika justru sedang berpacu kencang. Sejak kejadian pagi itu, Arunika mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia berada di tengah kebun kopi, mengenakan topi caping dan sepatu bot, memilah buah kopi yang sudah memerah red cherry untuk dipanen. Biasanya, aktivitas ini adalah bentuk meditasinya. Tapi hari ini, tangannya seolah tidak sinkron dengan otaknya. Pikiran yang terbagi. Pria itu, siapa sebenarnya dia? Batin Arunika sambil memetik sebutir buah kopi. Ia teringat wajah Adrian yang bersih tanpa celah. Sangat kontras dengan debu jalanan desa. Ia teringat bagaimana jas pria itu tampak begitu mahal. Namun sikapnya begitu angkuh. Tapi di sisi lain, ada kilatan di mata pria itu saat mereka berdebat, bukan kilatan amarah biasa, melainkan rasa terkejut yang aneh. Nika, fokus, itu yang hijau jangan dipetik dulu, teriak Kang Dadang, salah satu pekerja kebunnya. Arunika tersentak. Ia hampir saja memetik buah yang masih mentah. Maaf Kang, agak kurang fokus saja hari ini. Kamu sakit, wajahmu agak merah dari tadi. Apa karena panas matahari? Tanya Kang Dadang sambil tertawa kecil. Arunika memegang pipinya. Panas matahari, mungkin. Atau mungkin karena ia terus-menerus terbayang bagaimana jarak antara wajahnya dan wajah pria kota itu tadi pagi begitu dekat saat mereka beradu argumen, mencari yang hilang. Sore harinya, setelah selesai menjemur biji kopi di pelataran rumahnya yang sederhana, Arunika merogoh saku celananya. Ia mencari sesuatu yang selalu ia bawa sebagai jimat keberuntungan, gantungan kunci kayu ukiran mendiang ayahnya. Ia merogoh saku kanan, kosong. Saku kiri, juga kosong. Loh, kemana? Gumamnya panik. Ia membongkar isi tasnya, memeriksa di bawah jok motor tua, hingga menyisir jalanan di depan rumahnya. Jantungnya mencelos. Ia baru sadar, gantungan itu kemungkinan besar jatuh di lokasi kejadian tadi pagi, tepat di bawah ban mobil mewah pria sombong itu. Aduh, bodohnya aku. Arunika terduduk di teras rumah. Malam yang gelisah. Malam itu, di dalam kamar yang hanya diterangi lampu kuning temaram, Arunika menatap langit-langit. Suara jangkrik di luar rumah biasanya menenangkan, tapi kali ini terasa bising. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia membenci pria itu. Pria itu adalah simbol orang kota yang merasa bisa membeli segalanya dengan uang. Tapi tetap saja, ada bagian dari dirinya yang penasaran tentang nama pria itu. Tujuannya ke desa ini, dan mengapa pertemuan singkat itu terasa begitu membekas. Besok aku harus ke tempat itu lagi. Siapa tahu gantungan kuncinya masih ada di pinggir jalan. Gumam Arunika sambil menarik selimut. Tanpa ia ketahui, di saat yang bersamaan, pria yang ia pikirkan sedang memacu mobilnya kembali menuju desa tersebut, membawa gantungan kunci yang ia cari-cari. Dua orang yang berasal dari dunia yang berbeda ini, untuk pertama kalinya, memiliki tujuan yang sama di bawah langit malam yang sama. Pagi berikutnya, Desa Sukamaju kembali diselimuti kabut, namun matahari mulai mengintip dari balik bukit. Arunika tidak bisa menunggu lebih lama. Sebelum memulai aktivitas kebun, ia segera memacu motor tuanya menuju tikungan jalan tempat insiden kemarin terjadi. Suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga mendekat dari arah kejauhan. Sebuah sedan hitam yang sangat ia kenali melambat, lalu berhenti tepat di samping motor tua Arunika. Arunika membeku. Ia berdiri tegak, sedikit merapikan rambutnya yang sedikit berantakan terkena angin pagi.
Jantungnya tiba-tiba berdegup 2 kali lebih cepat. Pintu mobil terbuka. Adrian turun dengan gaya yang jauh lebih santai dibanding kemarin. Kali ini ia hanya mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung hingga siku. Namun aura bos besar itu tetap tidak bisa disembunyikan. Mencari ini, tanya Adrian tanpa basa-basi. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di sela jarinya, gantungan kunci kayu berbentuk daun itu berayun pelan. Arunika terpana sesaat sebelum rasa gengsinya kembali muncul. Ia melangkah mendekat dengan wajah ketus yang dibuat-buat. Bapak sengaja ke sini cuma untuk mengembalikan itu, atau mau pamer mobil lagi? Saya tidak suka bertengkar. Saya cuma tidak suka orang sombong, balas Arunika sambil menjulurkan tangan untuk mengambil gantungan kuncinya. Namun, sebelum jemari Arunika menyentuhnya, Adrian menarik tangannya menjauh. Ia justru memperhatikan ukiran di kayu tersebut. Arunika, nama yang bagus, artinya cahaya matahari pagi. Cocok dengan sifatmu yang menyilaukan dan bikin pusing. Berikan, Pak, itu milik saya. Arunika berusaha meraihnya, membuat jarak di antara mereka kembali terkikis. Adrian terdiam sejenak. Dalam jarak sedekat ini, ia bisa mencium aroma sabun mandi yang segar dan sisa aroma kopi yang seolah sudah menyatu dengan kulit gadis itu. Jauh lebih memikat daripada parfum mahal manapun yang pernah ia temui di pesta-pesta. Jakarta, rasa penasaran yang memuncak. Saya akan kembalikan, ujar Adrian dengan suara yang tiba-tiba merendah. Kehilangan nada angkuhnya, tapi dengan satu syarat. Arunika mengerutkan kening, curiga. Syarat apa? Jangan bilang bapak mau minta ganti rugi mobil. Adrian terkekeh pelan. Tawa yang terdengar tulus dan membuat Arunika sedikit tertegun. Bukan? Tunjukkan saya di mana tempat minum kopi terbaik di desa ini. Saya tidak bisa fokus bekerja sejak kemarin karena terus memikirkan aroma kopi yang kamu bawa. Arunika terdiam. Ia melihat ada sisi lain dari pria ini yang tidak seburuk dugaannya. Ada rasa penasaran yang besar di mata Adrian. Bukan hanya soal kopi, tapi juga soal siapa gadis di depannya ini. Hanya kopi, tidak ada niat terselubung untuk gusur lahan kami, kan? Tanya Arunika dengan nada yang mulai melunak, meski masih waspada. Hanya kopi, Arunika. Dan mungkin, sedikit penjelasan kenapa kamu begitu galak pada orang asing? Jawab Adrian sambil tersenyum tipis. Kali ini senyumnya mencapai matanya. Buatkan gambar menurut teks tersebut. Arunika, seorang gadis desa pengelola kebun kopi organik, membawa Adrian seorang CEO kaya dari kota ke kedai kopi langit. Tempat sederhana di pegunungan tempat ia memproses kopi secara manual. Perjalanan menuju kedai menjadi simbol perbedaan dunia mereka. Adrian yang terbiasa dengan kenyamanan dan efisiensi modern merasa asing di jalan sempit dan alam terbuka. Di kedai, Arunika menyindir gaya hidup Adrian yang serba instan. Sementara Adrian mempertanyakan pilihannya melakukan semua proses sendiri tanpa teknologi. Arunika menjelaskan bahwa baginya kopi bukan sekadar produk, melainkan soal jiwa, koneksi dengan alam, dan manusia. Ucapannya mengguncang Adrian, yang selama ini memaknai koneksi hanya sebagai relasi bisnis. Saat mencicipi kopi buatan Arunika, Adrian terkejut oleh rasanya yang kompleks dan berbeda dari kopi kota. Suasana mencair, mereka mulai berbincang sebagai sesama manusia. Adrian membuka diri tentang tekanan hidup di kota. Sementara Arunika berbagi mimpinya menyejahterakan petani desa. Tiba-tiba hujan pegunungan turun dengan deras. Arunika panik karena jemuran biji kopi terancam rusak. Tanpa ragu, Adrian ikut membantu, mengabaikan status dan penampilannya. Di bawah terpal yang sama, kedekatan mereka terbangun bukan lagi antara CEO dan gadis desa, melainkan dua hati yang saling tertarik. Adrian mengembalikan gantungan kunci kayu milik Arunika dan mengungkapkan alasannya membantu. Ia ingin punya alasan untuk kembali. Di tengah hujan dan keheningan, rasa penasaran mereka berubah. Hubungan Arunika, gadis desa penjaga kebun kopi organik, dengan Adrian, pria kota kaya raya, segera menjadi perbincangan hangat di desa Sukamaju. Namun ujian sesungguhnya dimulai ketika Adrian datang menemui Ibu Halimah. Ibu Arunika yang teguh memegang adat dan menghormati tanah sebagai sumber kehidupan.
tanpa keramahan berlebih. Ibu Halimah menguji kesabaran dan ketulusan Adrian melalui secangkir kopi pahit tanpa gula simbol kehidupan desa yang keras namun jujur. Adrian menerimanya tanpa keluhan, menunjukkan bahwa ia mulai memahami nilai yang selama ini dipegang Arunika. Ketenteraman itu terusik oleh kedatangan Sandra, mantan tunangan sekaligus rekan bisnis Adrian dari Jakarta. Dengan sikap dingin dan penuh tekanan, Sandra mengingatkan Arunika bahwa kedekatannya dengan Adrian berpotensi menghancurkan karier sang CEO dan mengancam izin edar kopi desa. Ancaman itu membuat Arunika goyah. Ia meminta Adrian kembali ke dunianya demi melindungi petani dan desanya dari dampak konflik bisnis. Namun Adrian menolak mundur. Ia memilih menghadapi semuanya secara terbuka. Dalam langkah tak terduga, Adrian mengundang para investor dan direksi perusahaan untuk mengadakan rapat langsung di tengah kebun kopi. Di sana, ia mengumumkan perubahan besar, membatalkan pembangunan resort beton dan menggantinya dengan kemitraan kopi organik berbasis etika, komunitas, dan keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa Arunika bukan penghambat kariernya, melainkan alasan ia menemukan kembali makna bisnis yang manusiawi. Keputusan itu membungkam Sandra dan membuka mata para investor. Di antara hamparan kopi dan langit pegunungan, Arunika menyadari bahwa cinta sejati tidak menuntut pengorbanan akar, melainkan membantu akar itu tumbuh lebih kuat, membuktikan bahwa desa dan kota, tanah dan ambisi bisa berdampingan jika dilandasi rasa hormat dan keberanian. Setahun berlalu sejak rapat umum di tengah kebun kopi itu, Adrian membuktikan kata-katanya. Ia tidak hanya menyelamatkan lahan petani, tetapi juga membangun sistem perdagangan adil yang membuat kopi desa Sukamaju menembus pasar Eropa. Namun, bagi Adrian, pencapaian terbesarnya bukanlah profit perusahaan, melainkan keberhasilannya memenangkan hati cahaya matahari paginya. Hari yang dinanti pun tiba. Sebuah perhelatan yang menjadi buah bibir, bukan karena kemegahannya yang berlebihan, melainkan karena keunikannya yang menyatukan dua dunia yang berbeda. Pernikahan di atas awan. Pernikahan tersebut digelar di pelataran kedai kopi langit, tempat pertama kali mereka berbagi cerita di bawah guyuran hujan. Konsepnya adalah rustic modern, tidak ada hotel bintang 5. Dekorasinya menggunakan bunga-bunga liar gunung dan ribuan lampu gantung kecil yang tampak seperti bintang saat malam tiba. Adrian tampak gagah mengenakan beskap modern berwarna champagne yang dirancang oleh desainer ternama Jakarta. Namun dengan aksen kain tenun asli hasil karya ibu-ibu di desa Sukamaju. Sementara itu, Arunika tampil sangat mempesona. Ia mengenakan kebaya putih panjang dengan ekor brokat yang elegan. Namun ia tetap memilih menggunakan sanggul sederhana yang dihiasi bunga melati segar. Di tangannya, terselip sebuah detail kecil yang tidak disadari tamu lain. Gantungan kunci kayu berbentuk daun itu terikat manis di buket bunganya. Tamu dari dua dunia pemandangan di sana sungguh unik. Para pejabat tinggi dan pengusaha sukses dari Jakarta duduk berdampingan dengan para petani kopi yang memakai pakaian terbaik mereka. Sandra, yang sebelumnya menjadi musuh, hadir dengan senyum tipis yang tulus. Ia akhirnya mengakui kekalahannya setelah melihat bagaimana perusahaan Adrian justru semakin melesat sejak mengenal Arunika. Saat prosesi tukar cincin, Adrian memegang tangan Arunika dengan erat. "Dulu saya pikir saya punya segalanya karena saya punya kendali," bisik Adrian di depan penghulu dan para saksi. "Tapi sekarang saya sadar, saya baru benar-benar kaya saat saya menyerahkan hati saya pada gadis yang memarahi saya di tikungan jalan." Setapak Arunika tertawa kecil dengan mata berkaca-kaca. "Dan saya baru sadar, pria kota yang sombong pun bisa belajar memanjat bukit demi melihat matahari terbit bersamaku." Tamu undangan disuguhi racikan kopi terbaik, hasil panen perdana dari kemitraan mereka. Aroma kopi yang harum memenuhi udara pegunungan, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Malam itu, di bawah langit Sukamaju yang penuh bintang, Adrian dan Arunika berdansa di atas panggung kayu. Tidak ada lagi jarak antara gedung pencakar langit dan tanah merah. Mereka telah membangun jembatan. Mereka sendir sebuah jembatan yang
dibangun di atas rasa penasaran, cekcok yang tak terduga, dan cinta yang tulus. Petualangan mereka baru saja dimulai, bukan sebagai CEO dan gadis desa, melainkan sebagai sepasang kekasih yang siap mengolah jiwa kehidupan mereka bersama-sama.